Salam saudara-saudara terkasih di dalam nama Yesus Tuhan. Bertemu dan berjumpa lagi bersama saya, Evangelis Lusti Daiva di Lusti Daiva Channel. Kali ini saya akan memberikan berita yang sangat spektakuler. Dan bukan berarti saya mau mencampur lagi, mau ikut campur lagi dengan keyakinan saya yang lama. Saya justru sangat menghargai dan menghormati. Tetapi di sini saya mau memberikan ilmu yang datangnya bukan dari saya. Justru ilmu ini yang datangnya dari seorang yang memang dulu di tempat dulu itu saya hargai dia gitu ya, dan saya pun saat ini masih menghargai dia. Bagaimana seorang yang dahsyat ini berkata bahwa apa yang dilakukan saudara-saudaranya, justru di sini beliau mau memberikan education yang luar biasa supaya para sahabat-sahabat dan saudara-saudara kita, terutama saudara-saudara aku yang masih di seberang, mengerti dan memahami bahwa sesungguh-sungguhnya ajaran yang baik ya ikutilah yang ini. Kalau misalnya kalian mungkin dapati dari kami, akhirnya kalian berpikir kami mencampur adukan gitu kan. Tetapi kalau kalian bisa dengar langsung dari orangnya, bagaimana orangnya berkata sesuai dengan tafsiran dan sesuai dengan ilmu yang benar-benar dia punya, masa iya sih kalian tidak mau dengar? Bagaimana beliau berkata, seorang Buya Syakur berkata, loh memang iya, murtad harus dibunuh, berzina harus dibunuh, apalagi dan lain sebagainya, karena memang ada hadisnya katanya. Tapi sebenarnya hadis ini sudah tidak tersurat, hanya tersirat saja. Dan untuk lebih lengkapnya, takut saya juga salah mengartikannya, lebih baik kita dengarkan seorang Buya Syakur berkata, kenapa sih ribut banget orang mau murtad? Ya kan, ternyata alasannya cuma satu. Kalau semua orang murtad, kalau nggak pada dibunuhin, semua orang bisa murtad, gitu kata Buya Syakur. Dengerin ya. Sahih, yaitu yang kurang lebih maknanya ini, barang siapa mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Ini hadis sahih Bukhari kalau nggak salah Bu ya. Barangkali salah, mohon diluruskan. Padahal ini bertentangan dengan matan dari hadis tersebut, karena di Al-Quran itu nggak begitu. Allah mengatakan kurang lebih bahwa kita beragama ini tidak ada paksaan. Tapi kenapa ada hadis seolah-olah ini memaksakan? Apakah ini punten? Maaf, barangkali apakah ini hadis orientalis, hasil daripada rekayasa Syekh Abdul Rahman Al-Hulandi, atau bagaimana ini? Ini menurut pandangan Buya seperti apa Buya? Memang kalau itulah fikih. Syekh Yusuf Al-Qardawi, mufti di Qatar, itu disoal oleh wartawan Al Jazeera. Ya. Ditanya Syekh Qardawi sebagai mufti ya, kenapa orang murtad dihukum bunuh? Bukankah Islam mengatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama? Jawabannya apa? Ya kalau orang Islam yang pindah agama tidak dibunuh, ya habis umat Islamnya. Gitu jawabannya. Ai. Jadi kalau nggak dibunuh habis umat Islamnya. Iya. Katanya bebas. Iya, orang masuk Islam bebas, tapi keluar nggak boleh. Bulat memang. Orang tidak dipaksa masuk Islam, la ikraha fiddin. Tapi kalau sudah masuk Islam, ya tidak boleh keluar. Konsekuensinya ya dibunuh. Jadi kalau kamu sudah yakin kalau keluar Islam dibunuh, ya jangan masuk Islam. Begitu tak pola pikirnya. Ini semuanya. Oke, itulah fikih. Ini yang diperjuangkan
ingin diterapkan di negara Indonesia ini. Murtad bunuh, berzina rajam, dikubur separuh, dilemparin sampai mati, mencuri potong tangan, tidak sholat bunuh, tidak zakat bunuh, murtad bunuh, habislah. Ya seperti itu. Di kitabnya begitu kok. Terus gimana? Saya tidak berani menyalahkan, nanti saya dibilang murtad lagi nantinya. Tapi dalil orang berzina dirajam itu nggak ada. Kata mereka dulunya ada dalilnya tuh. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumu huma nakal minallah. Mana ayatnya? Nggak ada, sudah dinasakh. Artinya sudah dihapus. Tapi kenapa berlaku hukumnya? Ya, ayatnya dinasakh, hukumnya berlaku. Masuk akal nggak? Undang-undangnya dicoret, sudah dibatalkan, tapi hukumnya masih berlaku. Masuk akal nggak? Ya inilah persoalannya. Silakan nanya lah. Iya, jadi asy-syaikhu wasy-syaikhatu itu, ini kata riwayat di Sahih Bukhari juga, disimpan sama Siti Aisyah ayat itu tuh, belum sampai disetorkan ke juru tulis. Nah, ini cerita hadis juga, ditaruh di kamar, tiba-tiba habis dimakan tikus kulitnya tuh. Ya kulit dajin, dajin tuh dipatok ayam sebetulnya mah, tapi kan nggak masuk akal, masa ayam makan kulit ya. Ya kalau di sini mah tikus ya. Yalah, makan rayap lah begitu barangkali. Terus bernasah, tapi hukumnya masih berlaku. Terus Nabi sejak kapan menghukumi mati orang yang murtad? Ya itulah persoalannya, itulah fikih makanya. Jadi ya sudahlah, kita nggak usah ributin fikih, ya sudah sajalah. Kita negara Indonesia ini adalah negara Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, bukan negara Islam kok. Saya katakan negeri kita ini bukan negara Islam, paham bikin gitu. Tapi negara yang beragama. Semua orang yang beragama dirawat, dipelihara, diberikan kemudahan. Kurang seberapa lagi. Tapi ya untuk mengamalkan maling dipotong tangannya entar dulu. Iya dong. Orang pindah agama dibunuh entar dulu. Ayo kita bicarakan dulu dong. Orang nggak sholat dibunuh, ntar dulu. Jangan sembarangan, enak aja. Tapi ini fikirnya, iya saya juga tahu fikirnya ada. Ya ntar dulu, ini Indonesia loh. Betul nggak? Nah, jadi artinya apapun yang ada di dalam Al-Qur'annya, hadisnya, keputusan hukum-hukum, itu jangan kau anggap sudah final dan berlaku untuk selamanya. Paham nggak? Orang perempuan, walinya bapaknya, dalam fikih boleh dipaksa dikawinkan dengan lelaki pilihan bapak, suka tidak suka, zawajtuka wa angkahtuka binti Hasanah bimahdi kaza bakata, sah nikahnya. Betul nggak? Ya. Fikih negara kita melarang kawin paksa, undang-undang pernikahan melarang kawin paksa. Didemo oleh umat Islam, dianggapnya melarang sesuatu yang tidak dilarang Tuhan, berarti negara kafir. Bayangkan, dikafir-kafirin. Waktu itu zaman Pak Harto ya, diinjak-injak meja DPR nih, didemo oleh mereka.
Karena negara melarang kawin paksa padahal Tuhan tidak melarang. Apa seperti itu yang kau inginkan Islam di Indonesia ini? Cok bilang, jujur aja mah. Apakah Islam seperti itu yang kau inginkan? Betul enggak? Ya. Fikih mengatakan cerai di mulut lelaki kapan saja silakan dan sah, dengan bergurau pun sah. Dicabut oleh negara, harus diproses di pengadilan, juga tidak menerimakan umat Islam ini. Sampai sekarang banyak kiai yang beranggapan sah cerainya dengan ucapan itu. Apakah Islam seperti itu yang kau inginkan? Betul enggak? Ya. Fikih mengatakan cerai di mulut lelaki kapan saja silakan dan sah, dengan bergurau pun sah. Dicabut oleh negara, harus diproses di pengadilan, juga tidak menerimakan umat Islam ini. Sampai sekarang banyak kiai yang beranggapan sah cerainya dengan ucapan itu, dan harus rujuk kawin lagi. Bayangkan, apakah yang disebut dengan cerai di tangan laki, di mulut laki-laki itu final, berlaku untuk selamanya sampai kiamat, tidak boleh direvisi, tidak boleh diperbaiki. Itu yang jadi masalah. Yuk kita berpikir sehat saja sekarang mah. Betul enggak? Perceraian dia angkat ke pengadilan ini dalam rangka melindungi nasib perempuan. Perempuan juga manusia kok. Dia punya hak pembelaan. Enak aja. Sudah punya anak 4, sudah tua, diceraikan, dibuang di tengah jalan, gimana lagi? Diadili dong. Itu kan dulu belum ada negara, belum ada KUA, belum ada Menteri Agama, ya ucapan. Sekarang udah ada negara aja. Atau biasa aja begitu aja, mau aja gitu. Iya. Sampai poligami juga banyak, ada negara Islam khususnya Turki dan Tunisia itu melarang poligami. Umat Islamnya juga marah, negara kafir. Masa poligami dilarang? Lemburannya boleh aja. Itu persoalannya. Jadi Anda selama ini meyakini bahwa Islam sudah sempurna sehingga semua hukum-hukum yang ada di Al-Quran berlaku seumur hidup dan selamanya. Itu kan? Itu seperti itu kan artinya? Itu kesimpulannya. Jadi kita tidak boleh memperbaiki, menyempurnakan. Itu yang jadi persoalan. Jadi ini akarnya sangat penting sekali. Dan nanti di penghujungnya yang saya khawatirkan adalah kalau orang tidak sholat dibunuh, orang tidak zakat dibunuh, orang berzina dibunuh, orang mencuri dipotong tangannya, hukuman-hukuman fisik. Sampai ada di hadisnya, di Madzhabul Arba'ah, saya bertanggung jawab, ada hadisnya. Ya, ada seorang sahabat melaporkan kepada Kanjeng Nabi bahwa ada beberapa orang maling yang di penjara itu melarikan diri, perampok itu melarikan diri. Kata mereka, bagaimana loh? Kata Rasulullah, kejar mereka, tangkap dia. Iya, potong tangannya, cungkil matanya. Ini ada hadisnya, ada cungkil matanya. Hadis loh. Anak masuk akal enggak? Nabi Muhammad menyuruh sahabatnya mencungkil matanya maling. Percaya enggak? Kalau mencuri lagi gimana? Potong tangan kanannya. Kalau mencuri lagi potong tangan kirinya, kaki kirinya. Kalau mencuri lagi potong kaki kanannya, dipotong semuanya. Seperti itukah nabimu itu? Ya, saya yakin Nabi saya orang yang sangat santun dan sangat manusiawi. Tidak sekejam itu kok. Hadisnya ada. Mangga silakan. Di kitab Madzhabul Arba'ah, nanti kapan-kapan ingetin saya buka supaya jelas ada hadisnya gitu. Itu aja persoalannya. Jadi begini aja lah kesimpulan terakhir.
nanti tidak akan pernah selesai, polemik ini tidak akan selesai. Yang gini aja lah, yuk kita ke depan, kita berpijak pada satu pijakan, sinkronisasi, perpaduan antara keindonesiaan dan keislaman yang kita sinkronkan bersama sebagai tempat berpijak kita bersama untuk menatap masa depan kita bersama. Itu saja. Terima kasih. Kita tepuk tangan ya buat Kiai Haji Ustadz Buya Syakur. Ayo, yuk. Maksudnya saya, kalau beliau saja seorang cendekiawan bisa benar-benar memahami dan saling menghargai, bertoleransi yang tinggi. Kata beliau apa? Ya udah deh, jangan liatin agama, liatin manusia. Lihatlah kemanusiaannya gitu loh. Hati nurani dan ilmu kemanusiaan yang ada. Ya kan? Jangan mudah dipecah belah, kata Buya Syakur. Kenapa kita tidak ikut yang baik? Ya toh kami orang-orang Kristen dan orang-orang yang percaya, tidak ada istilah di mata kami pengkristenan atau mengkristenkan orang. Dalam kehidupan kami orang-orang yang percaya cuma satu, bagaimana kami memberitakan kabar baik, kabar keselamatan tentang siapakah juru selamat itu. Sebatas itu ya, karena pada saat kita mengerti tentang juru selamat, kita akan mengerti tentang arti kemanusiaan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Damai di bumi, damai di surga. Bravo Indonesia, dan buat kita semuanya, God bless all. Jangan lupa di subscribe ya. Shalom saudara terkasih di dalam nama Yesus Tuhan. Tak jemu-jemu, mari saya menghimbau buat semua saudara-saudara terkasih yang tergerak hatinya untuk ikut bersama Daiva Healing Ministry yang akan mengadakan pelayanan kepada hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam penjara, yaitu Bapak Yusuf Manubulu, Bapak Muhammad Kace, dan Kang Maman. Ini dia foto-fotonya. Dan rekening bisa segera langsung melalui rekening dana yang tertera di sini. Dan sampai dengan hari ini dana tertera adalah seperti ini. Baik saudara terkasih, saya tetap menunggu dan saya yakin dan percaya kita semua setia melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.